Senang Di tengah akhirnya kota bertemu denganmu, Tuan metropolitan Chen. Haicheng yang dipenuhi Panggil lampu aja aku neon, Chen Yi. Lin Sui berjalan cepat Aku juga menuju senang galeri bertemu seni denganmu, tempat Lin Shui. ia bekerja. Maafkan aku, Lin Sui. Malam itu adalah Aku pembukaan seharusnya tidak pameran pernah pergi. terbesarnya, Mengapa, pameran Chen Yi? lukisan yang menggambarkan Mengapa kamu perjalanan kembali emosional hidupnya. Ia gugup, namun tetap berusaha tersenyum. Lin Sui, seorang seniman berbakat, dikenal karena goresan kuasnya yang lembut namun penuh emosi. Ia memakai gaun putih sederhana dan rambutnya dikuncir rapi. Semua perhatian para pengunjung mulai tertuju padanya ketika ia memasuki ruangan utama galeri. Di sisi lain, Chen Yi, seorang pengusaha muda sukses, datang tanpa pengawalan. Ia sebenarnya hanya berniat melihat-lihat pameran seni modern, namun langkahnya terhenti di depan sebuah lukisan bertema harapan. Goresan warna biru dan putih pada kanvas itu seperti menyentuh hatinya. Saat Lin Sui mendekat untuk menjelaskan makna lukisan itu kepada pengunjung lain, Chen Yi menoleh dan mata mereka bertemu. Seketika suasana seakan berhenti. Ada getaran aneh yang tidak bisa dijelaskan keduanya. Lukisan ini sepertinya memancarkan perasaan seseorang yang sedang menunggu masa depan cerah, ucap Chen Yi dengan suara lembut. Lin Sui tersenyum tipis. Benar. Ini menggambarkan seseorang yang percaya pada keajaiban kecil. Percakapan kecil itu berubah menjadi diskusi panjang. Mereka membahas seni, harapan, bahkan impian masa depan. Tanpa sadar, waktu berlalu dan galeri mulai sepi. Namun mereka berdua masih tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Lin Sui tidak pernah menyangka ada seseorang yang bisa memahami perasaannya sedalam itu. Chen Yi pun merasa ada sesuatu yang menenangkan ketika berbicara dengannya. Seolah mereka sudah saling mengenal jauh sebelum pertemuan malam itu. Ketika acara berakhir, Chen Yi menawarkan untuk mengantar Lin Sui pulang. Meski awalnya menolak, Lin Sui akhirnya setuju. Mereka berjalan bersama menyusuri trotoar kota yang diterangi lampu jalan, seperti dua orang yang sedang memulai perjalanan baru. Sebelum berpisah, Chen Yi berkata pelan, "Aku ingin melihat lebih banyak lukisanmu dan mungkin mengenal dirimu lebih jauh." Lin Sui menahan debar di dadanya, namun hanya mengangguk sambil tersenyum. Malam itu, keduanya pulang dengan hati yang tidak sama lagi. Ada benih kecil yang tumbuh di antara mereka, benih yang kelak menjadi cerita cinta penuh gelombang. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama, hubungan Lin Sui dan Chen Yi berkembang pesat. Mereka sering bertemu, mulai dari makan siang singkat hingga berjalan-jalan melihat seni jalanan kota Haicheng yang ramai. Chen Yi selalu memberikan perhatian kecil yang membuat Lin Sui merasa istimewa. Ia tidak pernah mencoba mengubah Lin Sui, namun menerima segala kekurangan dan ketidakpastiannya. Bagi Lin Sui, ini adalah kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, ketika hujan turun pelan, Chen Yi datang ke studio seni Lin Sui membawa sebuah parsel kecil berbentuk kotak. "Untukmu," katanya sambil tersenyum. Lin Sui membuka parsel itu dan menemukan kuas mahal dengan ukiran namanya. Lin Sui menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Chen Yi menjawab pelan, "Karena aku ingin menjadi bagian dari duniamu, walau hanya sedikit." Mereka keluar studio tepat saat hujan semakin deras. Chen Yi membuka payung besar sambil menutupi Lin Sui agar tidak basah. Di bawah payung itu, jarak mereka terasa sangat dekat. "Lin Sui," ujar Chen Yi, "jika suatu hari nanti kau ragu, aku ingin menjadi tempatmu kembali." Kata-katanya sederhana, tetapi mengandung janji yang besar. Lin Sui terdiam karena jantungnya berdegup terlalu cepat. Di pinggir trotoar yang basah dan memantulkan lampu-lampu kota, Lin Sui akhirnya mengangguk. "Aku juga ingin kamu tetap ada." Untuk pertama kalinya,
ia membuka hatinya tanpa takut. Dalam perjalanan pulang, Chen Yi menggenggam tangan Lin Sui. Tangan mereka hangat, kontras dengan hembusan angin malam yang dingin. Seolah dunia sedang memberi mereka restu. Malam itu menjadi awal hubungan resmi mereka. Mereka tak lagi hanya dua orang yang saling memahami, tetapi dua hati yang saling bergantung. Tanpa mereka sadari, kebahagiaan ini menjadi pondasi sebelum badai besar datang. Ketika hujan berhenti, langit memantulkan cahaya lampu kota. Lin Sui dan Chen Yi berdiri berdampingan, tidak tahu bahwa kisah mereka akan segera diuji oleh masa lalu yang kelam. Hari-hari yang berlalu terasa seperti mimpi indah bagi Lin Sui dan Chen Yi. Mereka saling mendukung, saling menciptakan ruang aman, dan seolah tidak ada hal yang bisa memisahkan mereka. Namun di balik kebahagiaan itu, Chen Yi mulai menerima pesan-pesan aneh dari keluarganya, meminta dia berhati-hati. Ada sesuatu dari masa lalu keluarganya yang mulai muncul kembali ke permukaan, tetapi ia memilih menyimpannya sendiri agar tidak merusak kedamaian Lin Sui. Suatu pagi di galeri seni, Lin Sui menemukan sebuah artikel lama tentang skandal bisnis keluarga Chen. Artikel itu menunjukkan kerugian besar yang pernah diderita banyak orang, termasuk keluarga Lin Sui di masa lampau. Ia terkejut dan merasa dadanya sesak, namun menekan emosinya agar tidak gegabah. Ia tahu Chen Yi bukan orang yang jahat, tetapi luka keluarganya bukan hal yang bisa ia abaikan begitu saja. Ketika Chen Yi datang menjemputnya sore itu, Lin Sui bersikap lebih hati-hati. Ia mencoba tersenyum seperti biasa, tetapi Chen Yi bisa merasakan jarak halus yang tiba-tiba muncul. Meski ia bertanya, "Ada apa?" Lin Sui hanya menjawab, "Tidak ada, aku hanya lelah." Senyum itu terasa dipaksakan, namun Chen Yi tidak menekannya lebih jauh. Di rumahnya, Lin Sui memandangi kuas pemberian Chen Yi sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia dihadapkan pada dilema, tetap mencintai Chen Yi atau menghadapi kenyataan bahwa keluarga pria itu pernah menghancurkan keluarganya sendiri. Hatinya berperang antara cinta dan kewajiban moral yang tak bisa ia abaikan. Chen Yi semakin curiga ada sesuatu yang berubah. Ia merasa ketenangan yang selama ini mereka bangun mulai retak, tapi ia tidak tahu bahwa retakan itu berasal dari masa lalu yang tak pernah tuntas. Ia hanya berharap segalanya bisa tetap berjalan seperti sebelumnya, tanpa harus menghadapi kebenaran yang menakutkan. Di kejauhan, Liu Wei, saingan bisnis Chen Yi, diam-diam memperhatikan perkembangan ini. Ia tahu kesempatan untuk memisahkan mereka semakin dekat. Dengan senyum licik, ia berkata pada asistennya, waktunya memanfaatkan luka lama itu. Beberapa hari kemudian, suasana tegang antara Lin Sui dan Chen Yi semakin terasa. Lin Sui akhirnya memutuskan untuk mengajak Chen Yi bicara serius di sebuah taman kota yang tenang. Dengan suara yang bergetar, ia bertanya, "Chen Yi, apa benar keluargamu dulu terlibat dalam skandal besar itu?" Pertanyaan itu membuat Chen Yi terdiam lama, seolah akhirnya tiba saatnya menghadapi kebenaran yang terus ia hindari. Chen Yi menarik napas panjang sebelum menjawab. Dengan wajah penuh penyesalan, ia mengakui bahwa skandal itu memang terjadi, meski ia tidak terlibat sama sekali karena saat itu ia masih sangat muda. Ia berusaha menenangkan Lin Sui, menjelaskan bahwa ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memperbaiki nama baik keluarganya. Namun Lin Sui tetap merasa hatinya runtuh. Meski ia tahu Chen Yi tidak salah, kenyataan bahwa keluarganya pernah disakiti membuat emosinya kacau. Lin Sui menunduk, mencoba menahan air matanya. Chen Yi menggenggam tangannya, tetapi Lin Sui perlahan menarik tangannya kembali. Pemisahan halus itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Aku hanya butuh waktu," ucap Lin Sui pelan,
kemudian melangkah menjauh. Chen Yi hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh sambil bergumul dengan rasa takut akan kehilangan. Di sisi lain kota, Liu Wei menerima laporan bahwa hubungan mereka mulai retak. Ia tersenyum puas dan mulai merancang strategi untuk memprovokasi keadaan. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Chen Yi sekaligus mendekati Lin Xue secara personal. Malam itu, Chen Yi berdiri sendirian di balkon apartemennya sambil menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasakan beban masa lalu keluarganya kembali menjeratnya. "Aku tidak akan kehilangan dia, tidak seperti ini," gumamnya. Ia memutuskan untuk mencari cara memulihkan kepercayaan Lin Xue, meski belum tahu bagaimana. Sementara itu, Lin Xue berdiri di studio seninya, menatap kanvas kosong. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Cinta dan luka masa lalu saling tarik-menarik dalam dirinya, membuatnya merasa seperti sedang berjalan di tengah badai yang tidak ia minta. Sejak pembicaraan di taman itu, intensitas pertemuan antara Lin Xue dan Chen Yi menurun drastis. Ketika akhirnya mereka bertemu di studio seni, suasana yang biasanya hangat berubah menjadi dingin. Chen Yi mencoba membuka percakapan, tetapi setiap kalimat terasa kaku. Lin Xue pun berusaha tegar, namun sorot matanya tidak dapat menyembunyikan keretakan yang semakin dalam. Perlahan, ketegangan kecil berubah menjadi pertengkaran. Chen Yi, yang awalnya hanya ingin menjelaskan, mulai kehilangan kesabaran ketika Lin Xue kembali menyebut luka keluarganya. Ia merasa dihukum atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. "Aku sudah bertahun-tahun mencoba memperbaiki semuanya. Mengapa kamu tidak bisa melihat itu?" serunya. Lin Xue terkejut, tetapi ia membalas dengan suara bergetar, "Dan bagaimana dengan keluargaku? Luka itu nyata, Chen Yi." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Chen Yi. Ia tidak bermaksud menyakiti Lin Xue, namun situasi itu membuatnya terpancing. Mereka berdiri berhadapan, sama-sama terluka, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa sakit masing-masing tanpa menyakiti satu sama lain. Emosi yang menumpuk akhirnya meledak, membuat ruangan yang biasa penuh kreativitas itu dipenuhi aura gelap. Lin Xue akhirnya memalingkan wajahnya, mencoba menahan air mata. Chen Yi menyesal, namun gengsinya menahan langkahnya. Keduanya terjebak dalam ego dan ketakutan kehilangan, sehingga tidak ada satupun yang mampu berkata dengan lembut. Keheningan tegang membuat hati mereka terasa semakin jauh. Saat Chen Yi pergi dan menutup pintu studio dengan keras, Lin Xue jatuh berlutut sambil memegang dadanya. Ia tidak mengerti bagaimana cinta yang begitu indah bisa berubah menjadi pertengkaran yang menyakitkan. Namun di dalam dirinya, ia tetap berharap semuanya bisa kembali seperti dulu, meski harapan itu semakin menipis. Di luar studio, Liu Wei mengamati situasi dari kejauhan. Melihat Chen Yi pergi dengan wajah penuh amarah, ia hanya tersenyum miring. Retaknya semakin jelas. "Tinggal sedikit lagi," gumamnya, menandai langkah berikutnya untuk memisahkan mereka sepenuhnya. Setelah pertengkaran hebat itu, keadaan semakin memburuk ketika Liu Wei mulai melancarkan rencananya. Ia mendekati Lin Xue dengan dalih simpati, berusaha menunjukkan perhatian yang tidak pernah ia berikan sebelumnya. Lin Xue yang sedang kacau tidak menyadari bahwa kehadiran Liu Wei hanyalah taktik untuk menambah jarak antara dirinya dan Chen Yi. Meski ia tetap menjaga batas, perhatian kecil itu membuatnya sedikit bergantung. Suatu malam, Liu Wei mengundang Lin Xue ke sebuah acara pameran khusus yang katanya akan menguntungkan karirnya. Tanpa curiga, Lin Xue menerimanya, karena ia sedang membutuhkan pelarian dari masalahnya. Namun, di balik acara itu, Liu Wei sudah menyiapkan jebakan,
ia mengatur paparazzi untuk memotret mereka seolah sedang dekat secara romantis. Sebuah skandal kecil akan sangat memukul Chen Yi, pikirnya. Ketika foto-foto itu tersebar ke publik dan media sosial, Chen Yi langsung terbakar emosi. Ia melihat gambar Lin Sui dan Liu Wei berdiri terlalu dekat, seolah memiliki hubungan khusus. Meski hatinya ingin percaya bahwa Lin Sui tidak mungkin mengkhianatinya, logika dan emosinya sudah tercampur aduk oleh rasa sakit. Ia mencoba menghubungi Lin Sui, tetapi Lin Sui tidak tahu apa-apa dan justru merasa diserang tanpa alasan. Pertengkaran besar pun kembali terjadi melalui telepon. Chen Yi menuduh Lin Sui ceroboh, sementara Lin Sui merasa Chen Yi tidak memberikan kepercayaan sedikitpun. "Kalau kamu tidak percaya padaku, apa yang tersisa dari hubungan ini?" teriak Lin Sui sebelum menutup telepon dengan tangan bergetar. Ia menangis keras malam itu, tidak menyadari dirinya sedang dipermainkan. Sementara itu, Liu Wei merasa rencananya berhasil. Ia mengamati berita yang semakin menyebar, membuat reputasi Chen Yi terganggu sekaligus menghancurkan kepercayaan dalam hubungan mereka. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Di tempat lain, Chen Yi duduk di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Hujan turun deras, menutupi kaca jendela seperti air mata yang tidak bisa ia tangisi. Ia merasa dunia seakan bersekongkol untuk mengambil Lin Sui darinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Setelah semalaman bergulat dengan pikirannya, Chen Yi akhirnya memutuskan untuk mencari kebenaran tentang foto-foto tersebut. Ia meminta tim kepercayaannya menyelidiki sumber gambar itu. Dalam waktu singkat, hasil investigasi mengungkap bahwa foto tersebut diedit secara halus dan paparazzi yang memotretnya adalah orang yang sering bekerja dengan Liu Wei. Temuan itu membuat Chen Yi terhenyak. Kemarahan dan penyesalan bercampur menjadi satu. Ia sadar bahwa ia telah menyakiti Lin Sui karena sebuah kebohongan. Tanpa membuang waktu, Chen Yi langsung bergegas mencari Lin Sui. Saat tiba di studio, ia menemukan Lin Sui sedang duduk diam di sudut ruangan, wajahnya pucat dan matanya bengkak karena menangis semalaman. Ketika pintu terbuka, Lin Sui menoleh dengan ekspresi yang tidak lagi marah, melainkan lelah. "Kenapa kamu datang?" tanyanya dengan suara rendah. Chen Yi melangkah mendekat perlahan. Ia menjelaskan tentang jebakan Liu Wei dan menunjukkan bukti-bukti manipulasi foto tersebut. Lin Sui menatap layar ponsel itu lama, lalu menutup matanya dengan napas berat. "Jadi semua ini hanya permainan seseorang," gumamnya, namun hatinya terasa semakin hancur karena mengetahui bahwa hubungan mereka begitu mudah digoyahkan. "Aku minta maaf, Lin Sui. Aku seharusnya mempercayaimu," ucap Chen Yi tulus. Namun Lin Sui hanya menggenggam lengannya pelan lalu melepaskannya. Yang menyakitkan bukan hanya foto itu, tetapi betapa cepatnya kamu meragukanku. Kata-kata itu membuat Chen Yi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tersadar betapa rentannya fondasi hubungan mereka. Keheningan antara mereka menyelimuti studio. Tidak ada kemarahan yang tersisa, hanya kelelahan dan luka yang menumpuk terlalu lama. Mereka saling menatap, seolah mencari sisa-sisa kehangatan yang dulu pernah sangat kuat, namun keduanya tidak lagi tahu bagaimana meraihnya kembali. Di luar gedung, Liu Wei melihat Chen Yi masuk ke studio dari kejauhan. Wajahnya mengeras, tidak menyangka rencananya terbongkar secepat itu. Namun ia belum menyerah. "Kalau mereka tidak putus karena jebakan kecil, maka aku harus membuat luka yang lebih dalam," ujarnya dengan senyum dingin. Beberapa hari berlalu, dan hubungan Lin Sui serta Chen Yi berada dalam keadaan rapuh. Mereka tidak lagi bertengkar, tetapi juga tidak bisa kembali seperti dulu. Chen Yi memikirkan cara untuk memulihkan semuanya,
Namun semakin ia berusaha memperbaikinya, semakin ia takut menyakiti Lin Sue lagi. Di sisi lain, Lin Sue mulai merasa semakin tersisih. Setiap kali ia melihat Chen Yi, ia merasakan cinta yang sama kuatnya, namun juga rasa takut yang tidak pernah ada sebelumnya. Suatu malam, Chen Yi mendapat kabar bahwa Liu Wei sedang menyiapkan serangan besar untuk menjatuhkannya. Serangan itu bukan hanya akan menghancurkan perusahaannya, tetapi juga membawa nama keluarga Lin Sue kembali ke dalam skandal lama. Chen Yi terdiam lama di ruang kerjanya. Ia menyadari bahwa jika ia melawan Liu Wei secara langsung, Lin Sue akan kembali terseret dalam penderitaan yang sama. Untuk pertama kalinya, ia merasa kisah cinta mereka adalah bahaya bagi orang yang ia cintai. Chen Yi mengambil keputusan pahit. Ia akan mengorbankan dirinya agar Lin Sue tidak lagi terluka. Ia menandatangani sebuah perjanjian bisnis yang akan mengalihkan sebagian besar kekuasaannya demi menghentikan konflik dengan Liu Wei. Perjanjian itu melindungi keluarga Lin Sue, namun menghancurkan reputasi dan masa depan dirinya sendiri. Ketika pulpen menyentuh kertas, hatinya ikut bergetar. Ia tahu langkah ini akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, Chen Yi menemuinya dengan senyum lembut namun penuh kesedihan. Tanpa menjelaskan pengorbanan yang ia lakukan, ia berkata pelan, "Lin Sue, jika suatu hari nanti aku tidak bisa ada di sisimu lagi, percayalah bahwa aku hanya ingin kamu hidup dalam kedamaian." Lin Sue terkejut mendengar kata-katanya. Ada sesuatu dalam suara Chen Yi yang terdengar seperti perpisahan. "Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa yang terjadi?" tanyanya panik. Namun Chen Yi hanya mengusap lembut kepala Lin Sue dan berkata, "Aku mencintaimu lebih dari yang bisa kamu bayangkan." Kalimat sederhana itu menjadi beban berat yang menghantam hati Lin Sue. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi Chen Yi tidak memberi penjelasan. Ia hanya tersenyum pahit sebelum berbalik pergi, meninggalkan Lin Sue dalam kegelisahan. Di tengah langkahnya yang menjauh, Chen Yi menahan diri agar tidak kembali memeluk Lin Sue. Ia tahu jika ia menatap mata Lin Sue lagi, ia tidak akan sanggup menjalankan pengorbanan itu. Sementara Lin Sue berdiri terpaku, merasakan firasat buruk menyelimuti seluruh dadanya. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir mereka, Chen Yi menghilang dari kehidupan Lin Sue tanpa penjelasan apapun. Teleponnya tidak aktif, pesan tidak dibalas, dan kantornya mengatakan ia sedang berada di luar negeri untuk urusan penting. Lin Sue merasa hatinya semakin gelisah. Setiap malam ia menunggu di studio, berharap Chen Yi tiba-tiba muncul dan berkata bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Namun yang datang hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Ia mulai merasa ditinggalkan, meski tidak tahu alasan sebenarnya. Sementara itu, Chen Yi sebenarnya berada di sebuah villa kecil yang tersembunyi di pinggiran kota. Ia memilih menyendiri karena perjanjian yang ia tanda tangani telah diumumkan. Reputasinya jatuh, asetnya berkurang drastis, dan namanya menjadi sorotan media sebagai pengusaha gagal yang menyerahkan kekuasaannya. Semua itu ia terima demi mencegah skandal baru yang akan kembali menyeret keluarga Lin Sue. Ia menatap layar ponselnya yang terus ia biarkan mati, takut jika mendengar suara Lin Sue, pengorbanannya akan runtuh dalam sekejap. Pada saat Lin Sue merasa tidak tahan lagi, ia memutuskan untuk mencari Chen Yi sendiri. Dengan bantuan seorang teman lama, ia menemukan alamat villa tempat Chen Yi menghilang. Dengan napas yang bergetar, ia mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka dan Chen Yi muncul dengan wajah lelah, Lin Sue hampir tidak mengenalinya. Matanya redup, tubuhnya tampak jauh lebih kurus, dan senyumnya sudah tidak hangat seperti dulu. Lin Sue langsung memeluknya, menangis tanpa henti. "Kenapa kau pergi? Kenapa meninggalkanku tanpa sepatah kata?"
Chen Yi menutup matanya. Tangannya gemetar saat membalas pelukan itu. Maaf. Aku tidak ingin kamu menderita karena aku, ucapnya pelan. Lin Sue menggeleng kuat. Kamu pikir aku bahagia tanpamu? Kamu pikir hilang begitu saja bisa membuatku terlindungi? Namun saat Lin Sue memaksa Chen Yi menjelaskan, Chen Yi memilih tetap diam. Ia tidak ingin Lin Sue tahu betapa besar pengorbanan yang telah ia lakukan, karena ia takut hal itu justru membuat Lin Sue merasa bersalah seumur hidup. Ia hanya berkata bahwa ia tidak lagi pantas berada di sisinya. Lin Sue menatapnya dengan hati remuk, menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju ujung jalan yang menyakitkan. Akhirnya, setelah percakapan penuh air mata, Chen Yi berkata dengan suara paling rapuh yang pernah Lin Sue dengar, "Lebih baik kamu membenciku daripada harus terus terluka karenaku." Dan dengan kalimat itu, ia memutuskan hubungan mereka. Lin Sue jatuh terduduk di ambang pintu ketika Chen Yi menutupnya perlahan. Tangisnya menggema di malam sunyi, menjadi saksi dari cinta yang hancur bukan karena hilang, tetapi karena terlalu besar. Setelah perpisahan itu, hidup Lin Sue berjalan tanpa arah. Ia kembali melukis, tetapi setiap goresan terasa seperti luka yang terbuka. Lukisan-lukisannya berubah menjadi lebih gelap, menampilkan sosok-sosok kabur yang mencoba meraih satu sama lain namun selalu terpisah. Galeri yang dulu penuh warna kini dipenuhi karya-karya yang dipenuhi kesedihan. Para pengunjung bahkan bisa merasakan kesedihan itu seolah keluar dari kanvas. Di sisi lain, Chen Yi makin menjauh dari dunia bisnis. Ia hidup sederhana, mengambil pekerjaan kecil dan menghindari keramaian. Namun setiap malam, ia berdiri di tepi balkon villa sambil memandangi lampu kota dari kejauhan ke kota tempat Lin Sue berada. Ia berbicara pada dirinya sendiri, "Selama dia bahagia, meski bukan denganku, itu sudah cukup." Tetapi kenyataannya, ia tidak pernah benar-benar bahagia. Pengorbanan itu menguras seluruh jiwanya. Waktu berlalu. Suatu hari, Lin Sue mendapat undangan pameran besar sebagai penghargaan atas karya-karyanya yang menyentuh banyak orang. Ia menerima kesempatan itu, meski hatinya masih berat. Ketika malam pameran tiba, ruangan itu dipenuhi cahaya hangat dan para tamu terpesona dengan lukisan-lukisannya. Namun di satu sudut ruangan, terdapat sebuah lukisan yang membuat semua orang terdiam. Potret seorang pria dengan tatapan sendu, berdiri di tengah hujan, lukisan Chen Yi yang ia buat dari kenangan terindah sekaligus menyakitkan. Tanpa diketahui Lin Sue, Chen Yi hadir diam-diam di pameran itu. Ia berdiri jauh, berbaur di antara kerumunan, menyembunyikan dirinya. Ketika ia melihat lukisan dirinya, napasnya tersendat. Ia merasakan cinta yang masih sama kuatnya, cinta yang ia lepaskan demi melindungi perempuan yang masih ia cintai sepenuh jiwa. Beberapa langkah memisahkan mereka, tetapi ia memilih untuk tidak mendekat. Cukup baginya mengetahui bahwa Lin Sue masih berkarya dan hidup. Namun ketika Lin Sue tanpa sengaja melihat sosok Chen Yi dari kejauhan, meski hanya sedetik, ia tahu itu dia. Ia merasakan jantungnya terhenti sesaat. Tetapi Chen Yi segera menghilang di antara kerumunan sebelum ia sempat memanggilnya. Lin Sue berdiri mematung, menahan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia tahu Chen Yi datang hanya untuk melihatnya dari jauh, seperti seseorang yang mencintai tanpa ingin mengganggu. Malam itu, Lin Sue berjalan pulang sendirian. Namun kali ini, ia tidak menangis karena perpisahan, tetapi karena ia akhirnya mengerti pengorbanan besar yang dilakukan Chen Yi. Cinta mereka tidak bersatu, tetapi tetap hidup dalam bentuk yang paling murni, merelakan. Di tepi jembatan yang diterangi lampu kota, Lin Sue menatap langit dan berbisik, "Terima kasih untuk cinta yang bahkan setelah berakhir,
masih melindungiku. Hujan tipis turun, seolah langit ikut menangisi kisah mereka. Dan di balik kabut malam, tampak bayangan Chen Yi yang berdiri jauh di kejauhan, tersenyum pahit sebelum berbalik pergi untuk selamanya.